Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi interview hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Afrizal Fahmi dari tim Human Research. Hari ini kita akan melakukan proses interview untuk posisi manajemen train di bagian produksi. Posisi ini nantinya akan berperan dalam membantu pengelolaan proses produksi agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Di sini juga sudah hadir Ibu Naila selaku supervisor produksi yang nantinya akan menjadi user. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Naila. Pada sesi ini, saya akan menggali lebih dalam terkait kesiapan kalian, khususnya dalam bekerja di lingkungan produksi yang membutuhkan ketelitian, kerjasama tim, dan kemampuan problem solving. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin menjelaskan teknis pelaksanaan wawancara ini, di mana wawancara interview ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang dimulai dari Feliza Jabar, Nadine Keisha, dan Siti Nurhalisa secara berurutan seterusnya. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya persilakan terlebih dahulu masing-masing kandidat untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki. Baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Reza Jaber. Di sini saya lulusan manajemen agribisnis. Saya memiliki pengalaman magang di bidang pengelolaan hasil pertanian, di mana saya terlibat dalam proses produksi dan juga pengecekan kualitas produk. Kelebihan saya adalah teliti dan bertanggung jawab, terutama dalam memastikan hasil kerja sesuai dengan standar. Kekurangan saya yaitu terkadang saya terlalu fokus pada detail sehingga pekerjaan bisa memakan waktu lebih lama. Namun, saya sedang belajar mengatur prioritas agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadine. Saya lulusan manajemen agribisnis. Saya pernah mengikuti kegiatan praktik produksi di kampus, seperti budidaya pengolahan hasil, sehingga saya memahami dasar proses produksi. Kelebihan saya adalah mampu bekerja sama dalam tim dan cepat beradaptasi. Kekurangan saya yaitu saya masih kurang percaya diri dalam mengambil keputusan. Untuk mengatasinya, saya berusaha lebih aktif berdiskusi dan belajar dari pengalaman agar lebih yakin dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa. Saya lulusan dari manajemen agribisnis. Selama berkuliah dan pengalaman sebelumnya, saya banyak berkecimpung di sisi pemasaran produk pertanian, yang hal ini membentuk saya menjadi pribadi yang komunikatif dan terbiasa memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, saya juga sangat menghargai disiplin dan juga kerja sama tim, di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, di sini jika berbicara tentang kekurangan, pengalaman teknis saya di bidang produksi memang masih terbatas dibanding sisi pemasarannya. Namun, sebagai gambaran di kehidupan sehari-hari, saya orang yang kalau beli barang baru atau alat elektronik yang kompleks, saya tidak akan langsung asal pencet. Nah, saya akan luangkan waktu untuk membaca buku manualnya dari awal sampai akhir dan bertanya ke yang lebih ahli agar tidak salah langkah. Jadi hal ini itu sejalan dengan posisi di MT produksi ini. Jadi saya sadar akan ada gap yang mar program ini karena pembelajaran yang cepat. Jadi saya siap turun ke lapangan mengikuti arahan dan beradaptasi secepat mungkin dengan ritme produksi di perusahaan ini. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Apa motivasi kalian melamar di posisi manajemen train bagian produksi ini? Oke, baik. Izin menjawab. Untuk motivasi saya sendiri adalah memahami proses produksi secara langsung dan mendalam. Di sini saya ingin melihat bahwa produksi merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Karena dari sinilah kualitas produk ditentukan. Saya juga ingin belajar bagaimana proses itu dijalankan dengan baik dan bagaimana menjaga kualitas secara konsisten.
Sekian, terima kasih. Untuk motivasi saya ingin mengembangkan kemampuan saya di bidang operasional, khususnya dalam pengelolaan proses produksi. Selain itu, saya juga ingin belajar bekerja di lingkungan yang lebih berstruktur dan profesional. Itu saja. Motivasi saya melamar di posisi ini karena saya ingin memiliki pemahaman bisnis yang lebih lengkap, tidak hanya dari sisi pemasaran, tetapi juga produksi. Nah, dengan begitu, dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan motivasi kalian yang cukup relevan. Oke, selanjutnya, jika kalian diterima, apa yang akan kalian lakukan di 30 hari pertama kalian bekerja? Baik, izin menjawab. Dari saya sendiri, saya akan berfokus beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami alur produksi, serta mempelajari SOP yang ada. Selain itu juga, saya juga akan membangun komunikasi dengan tim agar bisa bekerja sama dengan baik. Dan terima kasih. Baik, eh, saya akan mempelajari sistem kerja dan memahami target produksi, mencoba membantu pekerjaan operasional secara bertahap agar bisa belajar secara langsung. Apabila saya diterima di perusahaan ini, saya akan banyak belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman, memahami proses kerja, dan memastikan bahwa saya bisa menjalankan tugas dengan baik sebelum memberikan kontribusi. Baik, dari jawaban kalian sudah sangat terlihat bahwa kalian mempunyai rencana yang cukup jelas di 30 hari pertama kalian kerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian menghadapi konflik dalam tim nanti? Baik, izin menjawab. Untuk dari saya sendiri, saya di sini akan mencoba memahami permasalahan dari semua pihak terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencari solusi yang bisa diterima bersama agar kerja tim tetap berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Cara saya menghadapi konflik yaitu saya lebih memilih komunikasi secara terbuka agar masalah bisa segera diselesaikan dan Apabila terjadi konflik dalam sebuah tim, di sini saya akan fokus pada penyelesaian masalah dan menjaga hubungan yang baik antar anggota tim. Oke, baik. Terima kasih. Memang komunikasi itu adalah suatu yang sangat penting dalam kinerja tim, apalagi jika terjadi konflik ya. Baik, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, mungkin kami ingin mengetahui terlebih dahulu ekspektasi gaji yang Anda inginkan untuk posisi manajemen train ini. Oke, baik. Untuk ekspektasi gaji saya sangat terbuka mengikuti standar yang berlaku di perusahaan. Namun, jika boleh menyampaikan, saya berharap berada di kisaran sesuai dengan UMR yang ada, serta tanggung jawab pekerjaan. Bagi saya, sebagai fresh graduate, yang paling utama adalah kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Jadi saya cukup fleksibel terkait hal gaji tersebut. Sekian, terima kasih. baik, izin menjawab. Untuk saat ini, saya lebih memprioritaskan pengalaman dan pengembangan diri, terutama di awal karir. Namun, untuk ekspektasi gaji, saya berharap berada di kisaran yang sesuai dengan standar perusahaan untuk posisi manajemen train. Saya juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Baik, izin menjawab. Sebagai fresh graduate, saya memahami bahwa pengalaman saya ini masih terbatas. Namun untuk itu, saya cukup fleksibel terkait ekspektasi gaji dan mengikuti kebijakan perusahaan. Harapan saya, gaji tersebut ini dapat sejalan dengan tanggung jawab, pekerjaan, serta kesempatan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Terima kasih atas jawaban kalian yang sangat terbuka dan juga cukup realistis ya.
Untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi bersama user kepada Ibu Naila selaku supervisor dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait pemahaman dan cara kerja kalian di lapangan. Nah, menurut kalian bagaimana cara menjaga kualitas produk ini tuh agar tetap konsisten gitu? Baik, izin menjawab. Menurut saya sendiri, menjaga kualitas produksi dimulai dari mengikuti standar kerja yang sudah ditetapkan, dan juga melakukan pengecekan secara rutin. Sebagai contohnya, saat saya magang, saya membantu proses pengecekan hasil produksi. Di sana, saya memastikan setiap hasil sudah sesuai standar sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu jika ada yang tidak sesuai, langsung akan dipindahkan untuk diperbaiki. Dengan cara itu, kesalahan bisa dikurangi sejak awal dan juga kualitas produk bisa tetap terjaga dengan baik. Sekian, terima kasih. Menurut saya, menjaga kualitas produksi agar tetap konsisten itu, selain mengikuti SOP, penting juga untuk melakukan monitoring secara berkala. Saya mengikuti kegiatan produksi di kampus, kami melakukan pengecekan hasil setiap hari, setiap saat, setiap tahap, agar jika ada kesalahan bisa segera diperbaiki. Dengan adanya pengecekan rutin, kualitas bisa lebih terkontrol dan tidak menumpuk masalah di akhir. Terima kasih. Baik, izin menjawab, menurut saya bisa dari kerjasama tim yang menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kualitas, di mana saya pernah membantu sebuah usaha keluarga dan ketika komunikasi kurang baik sering terjadi kesalahan. Nah, setelah kami mulai saling mengingatkan dan melakukan pengecekan secara bersama, menurut saya kerjasama tim juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kualitas, di mana saya pernah membantu sebuah usaha keluarga dan ketika komunikasi kurang baik, sering terjadi kesalahan dalam produksi. Nah, setelah kami mulai saling mengingatkan dan saling melakukan pengecekan secara bersama, kualitas produk. Oke, baik. Jawabannya cukup bagus. Kalian sudah memahami pentingnya proses dan kerja sama tim. Untuk selanjutnya, pertanyaannya, jika target produksi ini tidak tercapai, apa sih yang kalian akan lakukan? Baik, untuk saya sendiri, di sini saya akan mencoba mencari penyebabnya terlebih dahulu. Apakah dari proses kerja, alat, ataupun dari faktor lainnya. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan tim untuk mencari solusi agar target berikutnya bisa tercapai dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Jika target produksi tidak tercapai, saya akan melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang sudah berjalan, lalu mencari bagian mana yang perlu diperbaiki agar bisa lebih efektif lagi. Izin menjawab, apabila berkoordinasi dengan tim untuk mencari solusi secara bersama, serta memastikan masalah yang terjadi tidak terulang kembali. Baik, kalian sudah terpikir ke arah evaluasi dan perbaikan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kalian untuk menjaga kualitas kerja saat berada di bawah tekanan? Baik, izin menjawab dari saya sendiri. Di sini saya akan mengatur prioritas pekerjaan dan tetap fokus agar hasil tetap maksimal. Saya juga akan berusaha tetap tenang agar tidak terburu-buru dalam bekerja sehingga
Saya akan menjaga kualitas kerja saya saat berada di bawah tekanan. Sekian, terima kasih. Kalau saya biasanya membagi pekerjaan menjadi bagian kecil agar lebih mudah dikelola, sehingga tetap bisa fokus dan menjaga kualitas. Izin menjawab, saya di sini akan berusaha tetap pekerjaan agar hasilnya tetap baik. Baik, itu memang penting untuk dalam lingkungan produksi. Untuk selanjutnya, jika diberikan tugas yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, apa yang akan kalian lakukan? Baik, saya ingin menjawab. Di sini saya akan mempelajari terlebih dahulu dan akan mencoba memahami langkah-langkahnya. Lalu saya akan bertanya kepada tim jika ada hal yang belum jelas. Sekian, terima kasih. Izin menjawab, saya akan mencari referensi dan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dari saya. Baik, apabila saya diberikan sebuah pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan, di sini saya akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Baik, berarti kalian tuh siap untuk belajar hal baru. Oke, baik. Sekarang kami beri kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Kepada seluruh kandidat, dipersilakan apabila ada pertanyaan untuk ditanyakan. Oke, baik. Mungkin dari saya terlebih dahulu. Di sini saya ingin izin bertanya, bagaimana sih sistem pelatihan untuk posisi manajemen train di perusahaan ini? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk sistem pelatihan di posisi manajemen trainee itu ada pelatihan dan pendampingan gitu, agar kalian tuh bisa memahami proses kerja secara menyeluruh juga. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, izin bertanya, apakah ada target selama masa training di sini? Untuk target selama masa training itu ada ya, biasanya ini tuh berupa tugas atau proyek untuk mengukur gitu bagaimana kemampuan kalian di bidang tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan peluang karir. Bagaimana peluang karir setelah program. Tentu ada peluang untuk kalian berkembang ke posisi yang lebih tinggi nantinya, namun itu juga tergantung performa dari diri kalian masing-masing. Sebelum kita akhiri sesi interview hari ini, kami ingin memberi kesempatan kepada masing-masing calon kandidat pelamar untuk menyampaikan hal terakhir atau closing statement. Silahkan jelaskan secara singkat mengapa kami sebaiknya mempertimbangkan kalian untuk posisi ini dan hal apa yang akan kalian inginkan atau kalian capai di perusahaan ini jika kami terima. Baik, sebagai penutup dari saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu. Saya percaya dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman saya bisa belajar cepat di bagian produksi dan juga berkontribusi dalam menjaga kualitas produk. Di sini saya sangat termotivasi untuk berkembang bersama tim dan siap menghadapi tantangan agar dapat memberikan hasil maksimal untuk perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas sesi wawancara ini. Saya merasa yakin dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan produksi di perusahaan, serta berkontribusi secara efektif dalam tim. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak dan memberikan lagi hasil yang terbaik. Uh, Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya sangat antusias untuk bergabung dan siap belajar serta beradaptasi dengan cepat di bagian produksi. Saya berharap bisa berkembang secara profesional dan membantu tim untuk mencapai target kualitas dan efisiensi produksi. Oke, terima kasih atas partisipasi interview kalian hari ini.
Secara keseluruhan jawaban kalian sudah cukup baik. Kami melihat masing-masing kandidat memiliki potensi dan cara berpikir yang baik. Oke, dan untuk hasil interview hari ini akan kami informasikan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan interview melalui email atau WhatsApp. Jadi mohon untuk menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesempatannya. Oke, baik, mungkin sesi interview hari ini bisa kita tutup. Sekian dari saya dan juga Ibu Naila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.